Halo anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Mohon maaf banget ya, Bu Holidia videonya hari ini telat banget. Tapi nggak apa-apa, masih semangat belajar ya. Oke, langsung aja kita bahas. Kalau kemarin kita sudah membahas tentang bagian-bagian tubuh hewan yang ada di udara, contohnya seperti burung, bagian tubuh hewan yang ada di darat, contohnya seperti kucing. Dan hari ini kita akan bahas tentang bagian-bagian tubuh hewan yang ada di dalam air. Yaitu pasti anak-anak sudah tahu dong ikan kayak gimana yang sering dimasak mamah-mamah kalian itu, ya kan? Jadi kita langsung aja ke isinya ya. Bagaimana dan apa aja sih bagian-bagian tubuh yang ada pada hewan? Oke, yang pertama pada hewan tuh ada kepalanya ya. Yang namanya kepala itu pasti tempatnya otak dan juga mata. Pasti kita sering lihat dong kalau ikan tuh pasti yang langsung kita lihat adalah kepala dan matanya. Dan di dalam kepala itu ada otaknya. Pasti kita udah tahu kalau ini. Kemudian yang kedua adalah insang. Nah, insang. Insang ini gunanya adalah sebagai alat pernafasan ikan ya. Kalau kita kan paru-paru, kalau mereka tuh insang. Kemudian yang selanjutnya ada perut. Nah, perut ini adalah sebagai sarana atau tempat pencernaan hewan yang namanya makhluk hidup pasti kan ada pencernaannya kan. Nah, sebagai pencernaan dan juga sebagai gelembung renang. Pasti kita kepo ya, gelembung renang tuh apa sih? Gelembung renang itu adalah semacam bentuknya kayak selaput ya, yang ada di dalam perut ikan. Dan gelembung renang ini gunanya itu adalah supaya kalau burung kan ada kantong udara biar dia itu tetap bisa bernafas tanpa harus meskipun dia terbang dia tetap bisa bernafas. Nah, begitupun dengan ikan, dia itu punya gelembung renang. Nah, itu bentuknya emang seperti semacam wadah gitu, dan dia itu isinya adalah tekanan-tekanan gas-gas oksigen. Jadi biar dia itu nggak perlu capek-capek berenang terus ya kan, tapi dia tetap bisa di dalam air kayak gitu. Dan tekanan udara di dalam gelembung renang ini ya kan, itu bisa berubah-ubah tergantung bagaimana ikan dan keadaannya. Ya pokoknya panjang banget sih ceritanya, pokoknya ada yang namanya gelembung renang. Oke. Nah, yang selanjutnya ada sirip ya, sirip yang letaknya ada di bawah dadanya, ada di punggungnya, ya kan? Ya pokoknya sirip-sirip itu gunanya itu apa sih? Ya sama sih, gunanya adalah membantu dia untuk bergerak. Nah, contoh anak-anak nih biasanya kalau renang-renang mermaid ya kan, mereka kan pakai kayak sirip-siripan gitu ya kan, gunanya ya untuk supaya bisa bergerak bebas kayak gitu. Sekarang misalnya ikan gak ada siripnya, terus gimana caranya dia berenang ya kan? Aku bayangin deh. Gak bisa, emang harus ada siripnya. Ya kayak burung gitu, harus ada sayapnya gitu. Nah, yang terakhir adalah kloaka. Kloaka ini adalah sebagai sistem pencernaannya. Jadi ketika dia makan tuh ada yang mencerna, ya kan? Kemudian sebagai sistem ekskresi. Sistem ekskresi itu adalah sistem pembuangan ya. Jadi sampah-sampah hasil sisa olahan makan yang nggak terpakai itu dibuang ya, atau jadi kotorannya itu. Kemudian ada sistem reproduksi. Kalau sistem reproduksi adalah bagaimana ikan-ikan ini tuh bisa beranak pinak, bisa bertelur kayak gitu. Oke, itu adalah beberapa bagian-bagian tubuh hewan yang perlu kita ketahui. Selanjutnya kita akan mencari tahu tentang fakta-fakta tentang hewan ikan laut. Fakta pertama, apakah semua ikan bernafas dengan insang? Ada beberapa ikan yang dia itu tidak hanya bernafas dengan insang, akan tetapi dia itu juga pakai paru-paru. Contohnya adalah ikan paru atau biasa disebut dengan ikan paru-paru. Oke, fakta kedua, apakah ada hewan yang menggunakan insang tapi dia bukan ikan? Ada seperti kecebong atau anak katak, kepiting, udang. Fakta selanjutnya, apakah semua hewan yang hidup di laut itu adalah ikan? Enggak juga, ada juga namanya mamalia laut. Jadi mamalia laut itu ciri-cirinya tuh mereka tuh berdarah panas, kemudian menyusui anaknya, kemudian mereka itu juga bernafasnya dengan paru-paru. Jadi mereka tuh nggak bernafas dengan insang, tapi pakai paru-paru. Contohnya seperti ikan paus, kemudian anjing laut, singa laut, walrus, dan lain-lain. Nah, selain hewan-hewan mamalia, ada juga hewan-hewan laut yang mereka tuh bukan jenis ikan, tapi sering disebut ikan. Ya kemudian ada juga kerang-kerangan, ubur-ubur, nah kayak gitu.
Oke, itu pembahasan kita hari ini tentang dunia ikan, semua tentang ikan. Selamat belajar, kalau nggak paham diulangi lagi videonya, tulis yang rapi dan sampai jumpa di video selanjutnya. Saya undur diri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.